Baik mahasiswa dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Video ini saya buat untuk mempelajari hukum dan hak asasi manusia. Sebelum saya mulai masuk ke materi pertama, yaitu pengantar, saya himbau bagi siapapun yang mempelajari hukum dan hak asasi manusia secara khusus ataupun disiplin ilmu hukum secara umum, maka saya himbau agar Anda membaca. Sumber bacaan sekarang ada banyak, Google Books bisa, kemudian jurnal-jurnal tersedia di internet sangat banyak. Anda bisa mempelajarinya tanpa harus berjalan kemanapun Anda inginkan. Pokoknya nggak capek lah. Kalian nggak capek, Anda semua tidak capek, karena hanya dengan mengakses file tersebut melalui media komputer atau HP. Nah, itu saya tekankan selalu ketika saya membawakan materi apapun mengenai masalah apapun itu, saya selalu tekankan agar membaca. Selain membuat kita lebih paham, dosen, tutor, guru juga tidak mungkin menyampaikan semua isi buku dan ilmu itu karena waktunya tidak cukup. Maka Anda sendiri perlu melengkapinya dengan belajar mandiri. Oke, tidak perlu panjang lebar, saya langsung masuk ke materi. Hukum dan hak asasi manusia itu kita umumnya mengenal judul itu ya di beberapa topik perkuliahan. Di tempat lain juga kadang-kadang menyebut berbagai jenis seperti mata kuliah hak asasi manusia dan hukum, kemudian hukum dalam hak asasi manusia dan sebagainya, macam-macam. Tapi intinya adalah kita membahas mengenai pengaruh hukum terhadap hak asasi manusia dan sebaliknya, pengaruh hak asasi manusia terhadap hukum. Kita sudah ketahui bahwa hukum itu dinamis, mengikuti perkembangan, tidak mungkin statis. Begitu juga hak asasi manusia. Seiring waktu berjalan juga ada perubahan. Oke, mengenai perubahan kita kembali dulu ke sejarahnya singkat. Meskipun saya menjelaskan singkat, saya harap Anda semua juga membaca bagaimana sejarah-sejarah itu terbentuk, khususnya mengenai hukum dan hak asasi manusia. Karena beberapa referensi yang saya baca, saya mengumpulkan beberapa contoh referensi untuk hak asasi manusia dan hukum dan hak asasi manusia. Beberapa judulnya ada yang semacam ini. Oke. Nah, buku-buku semacam ini bisa melengkapi ragam ilmu kita, karena memang ada beberapa buku yang langsung membahas mengenai teori hukum dan HAM, hak asasi manusia, tidak membahas sejarahnya. Tapi ada juga yang membahas sejarahnya lengkap. Nah, saya himbau agar kalian, Anda semua, membaca dengan referensi yang tidak hanya satu macam tapi lebih dari satu, supaya Anda tahu ada yang kurangkah dari referensi yang lain, sehingga referensi selanjutnya itu bisa melengkapi referensi yang kurang tadi. Nah, dalam beberapa buku yang saya baca, baru saja saya tunjukkan, saya menemukan bahwa sejarah hak asasi manusia dan hukum itu sebenarnya sudah muncul sejak zaman Romawi dan Yunani. Artinya sudah lama banget, udah nggak kebayang di otak, udah lama sekali. Namun kemunculan hukum untuk mendukung perlindungan hak asasi manusia itu terhitung masih baru, yaitu pada masa Perang Dunia Kedua berakhir. Kalau diruntut lagi ke belakang itu bisa panjang karena periodenya berbeda-beda. Datangnya dari Eropa, kemudian Amerika menyatukannya dengan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia. Nah, kita
tidak mungkin langsung mengetahuinya seperti itu jadi langsung gitu, instan. Memang kita harus tahu asal usulnya, kenapa kok sampai harus mengesahkan Deklarasi Universal tersebut. Itu semua ada sebabnya. Yang saya akan sampaikan sedikit adalah ada 3 teori yang mengantarkan sampainya deklarasi tadi disahkan. Yang pertama teori kodrati, John Locke. Nah, John Locke ini mempunyai teori kodrati, bahwa hak asasi manusia itu ya sudah seharusnya melekat dari asalnya manusia. Sejak lahir itu harus sudah melekat. Kodratnya manusia itu seperti itu. Nah, itu pemikirannya John Locke. Namun seiring waktu berjalan ditentang oleh teori positivis, oleh kaum positivis tentang hukum. Jadi ya nggak bisa dong bro, kata orang positivis, hak asasi manusia itu harus ada asalnya. Nggak kayak gitu dong, nggak tiba-tiba muncul gitu. Itu positivis. Meskipun kalimatnya tidak seperti yang saya sampaikan, saya hanya menyampaikan intinya, maksudnya saja ya. Karena ketika kita membaca buku-buku tadi, bahasa yang ditulis itu formal, sehingga saya sampaikan dengan bahasa yang mudah dan kita lanjutkan. Nah, itu tadi teori kedua, positivis. Teori ketiga yaitu teori relativitas budaya. Teori relativitas budaya ini menentang kedua hal tadi. Dia bilang seperti ini, kalau dalam budaya kalau hak asasi manusia itu harus dipaksakan ke semua orang, itu berarti menentang budaya lain dong gitu. Jadi budaya satu seolah-olah menentang budaya lain karena hak asasi manusia itu dipaksakan ke semua orang. Nah, dari 3 budaya ini akhirnya dikaji, 3 teori ini akhirnya dikaji oleh semacam perkumpulan antropolog yang berkumpul di Amerika pada masa tahun 1948. Nah, antropolog ini bersama ahli-ahli yang lain mencetuskan, begini saja, kita buat sebuah peraturan deklarasi yang menyebutkan bahwa hak asasi manusia itu bisa kok diberlakukan secara universal dan kita sifatnya tidak seperti memaksakan gitu, menghimbau. Nah, itu. Jadi lahirnya Deklarasi Universal tentang hak asasi manusia itu berawal dari 3 teori tadi. Ini masih tahap internasional. Nah, mengenai mata kuliah hukum dan hak asasi manusia ini pasti kita akan membahas juga mengenai hukum nasional. Itu tidak terhindarkan lagi. Karena kita berawal membahasnya dari lingkup internasional, maka kita juga tidak boleh melupakan bagaimana cara perjanjian internasional, traktat, konvensi itu bisa masuk ke dalam hukum-hukum nasional. Nah, itu ada mekanismenya, kita tidak boleh melupakan itu. Hukum dan hak asasi manusia juga mempelajari mengenai itu, dan kita tidak bisa lupakan mekanisme tersebut karena itu penting. Hukum dan hak asasi manusia nasional kita yang kita miliki, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, itu juga merupakan cerminan perwujudan turunan dari Deklarasi Universal tentang hak asasi manusia. Nah, itu ada prosesnya. Tidak mungkin serta-merta langsung ada begitu saja. Setelah deklarasi internasional yang ada, undang-undang nasionalnya lantas kemudian lahir, tidak seperti itu. Nah, itu juga akan menjadi bahasan mata kuliah ini. Bagaimana sih traktat, konvensi, perjanjian internasional itu bisa masuk ke ranah nasional? Kan ada namanya kedaulatan negara ya. Nah, itu adalah layer pertama atau pintu pertama yang harus dilewati oleh semua perjanjian internasional, konvensi, traktat. Nah, hukum dan hak asasi manusia ini nanti
setelah dipelajari oleh mahasiswa atau siapapun akademisi yang mempelajarinya, tujuannya adalah mengetahui bedanya hukum dan hak asasi manusia dalam tingkat internasional, dalam tingkat nasional, regional sekalipun. Selain mengetahui hukum dan HAM dalam tingkat-tingkatan tadi, juga mengetahui bagaimana konteks pemberlakuan HAM. Jadi kalau kita tadi menyinggung 3 teori tadi, nggak bisa ini diberlakukan langsung tanpa hukum, nggak bisa ini dipaksakan ke orang lain. Nah, akhirnya kita menyepakati bahwa hukum dan HAM itu juga harus membaca konteks dan kita memahaminya. Nah, contohnya dalam hukum nasional kita, hukum internasional, hukum regional itu masing-masing mempunyai regulasi yang bervariasi, tidak semuanya sama. Itu memang kita harus tahu sistem hukum juga. Jadi dengan membahas hukum dan HAM, kita otomatis harus mengetahui bagaimana cara kerja hukum di tingkat internasional, di tingkat nasional. Selain itu, bagaimana cara kita mempelajari konteks berlakunya. Selain itu, kita juga harus mempelajari bagaimana membedakan hukum dan HAM ketika perang dan di luar perang. Itu juga ada kategori keilmuannya, yaitu hukum humaniter. Serta kita juga bisa mengetahui perbedaan definisi. Sebagai orang hukum, kita harus mengetahui terms atau istilah-istilah, karena tidak semua istilah yang kita kenal itu sama keberlakuannya di luar. Kita harus benar-benar memahami konteks. Artinya ketika kita menempatkan diri di suatu tempat, kita harus mengikuti apa yang ada di situ gitu. Jadi dalam hukum nasional, contohnya ya, ada pelanggaran HAM, ada pelanggaran HAM berat, tapi tidak disebutkan ada pelanggaran HAM ringan. Nah, agar kita semua waspada mengenai ini dan arahnya benar dalam mempelajarinya, kita harus membaca banyak buku. Ada pelanggaran HAM berat dan ada pelanggaran HAM. Dalam bahasa Inggrisnya juga beda lagi. Kalau di hukum pidana internasional, pelanggaran HAM berat ini dikategorikan 4 saja. Core crimes-nya ada 4. Ada genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Nah, sementara di Indonesia pelanggaran HAM berat itu ada 2, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, Anda harus bisa membedakan, jangan kemudian menganggap semua yang berhubungan dengan pelanggaran HAM itu kemudian tiba-tiba Anda menganggapnya sebagai pelanggaran HAM berat. Kita harus bisa mengenalinya, mengidentifikasinya. Ya, itu. Dalam hukum dan hak asasi manusia ini, selain tadi yang saya sampaikan, tujuannya juga membuat Anda bisa melek mengenai bagaimana cara menegakkan keadilan terhadap pelanggaran HAM, apa saja metode yang tersedia, apa saja sarana yang tersedia, sehingga nanti setelah selesai mempelajarinya, Anda bisa mulai membedakan antara antara hak asasi manusia, hukum dan hak asasi manusia, pelanggaran HAM, pelanggaran HAM berat, dan sebagainya. Karena kadang-kadang itu bedanya tipis. Jadi harapannya nanti Anda membaca referensi yang lain, dan setelah itu Anda terbuka wawasannya sehingga kita bijaksana dalam mengenali berbagai istilah, khususnya hukum dan hak asasi manusia. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini bisa membuka wawasan Anda semua dalam mempelajari hukum dan hak asasi manusia. Kita juga akan melanjutkan nanti di video yang lain, membahas mengenai
topik lain dalam hukum dan hak asasi manusia. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Salam sehat selalu.